pemirsa, kita kembali di Semangat Pagi Parlemen. Sudah hadir bersama kami di sini anggota Komisi 5 DPR RI, yaitu Bapak Nizar Zahro. Beliau dari fraksi Partai Gerindra. Dan saya senang sekali karena Pak Nizar akhirnya sampai juga di sini dan menemani kami untuk kami ajak berbincang-bincang. Tidak kena macet karena menggunakan pesawat. Kemarin tapi tidak delay ya? Tidak delay. Kita harus bertanya dengan beliau. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Pagi Mas. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin sebelumnya. Dan ini kita senang sekali pagi-pagi di gedung DPR, ternyata Bapak sudah hadir di sini. Kita ngobrol-ngobrol masalah arus mudik Lebaran. Dan melihat arus mudik Lebaran tahun ini Bapak melihatnya bagaimana? Lebih baikkah atau bagaimana? Lebih buruk ya ketimbang tahun 2015, terutama koordinasinya pemerintah itu lebih buruk. Karena sesuai dengan tugas pokok fungsi, ada 3 kementerian yang memang dimandatkan oleh undang-undang. Pertama, Kementerian Perhubungan sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009, dia mengurusi angkutan jalan raya. Yang kedua, untuk urusan jalan tol dan non-tol, itu adalah Kementerian PU dengan BPJT sesuai dengan PP 15 tahun 2015. Dan yang ketiga, rekayasa atau manajemen lalu lintas untuk pengaruhan alis kontraflow adalah Kepolisian, khususnya Kakor-Lantas sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2002. 3 lembaga ini yang diberikan tugas oleh undang-undang. Mestinya koordinasinya jauh-jauh hari, tidak seperti sekarang ini. Padahal kita sudah mengadakan rapat di Komisi 5, H-15 sebelum Lebaran, kita sudah tanyakan terhadap 2 kementerian dan kepolisian apakah sudah siap. Karena berbicara dengan arus balik dan mudik khususnya di Republik ini kan lebih banyak di Jawa. Jalur darat sebagai jalur yang paling utama, 72% itu orang mengikuti jalur darat. Tidak ada masalah untuk khusus jalur udara, kereta api dengan angkutan laut. Karena itu kan bisa diantisipasi. Tapi jalur darat ini mestinya bisa diantisipasi. Antisipasi yang saya maksud adalah H-7 sebelumnya pemerintah itu sudah mempunyai data bahwa dengan 16 juta pemudik pada tahun lalu itu akan ada pemudik yang melalui jalur darat. Apalagi orang mempunyai harapan tinggi dengan jalur Jakarta Brebes itu hanya bisa dicapai 3,5 jam. Tapi dalam keadaan normal. Tapi ini kan akhirnya satu titik terkumpul di jalur itu, kemudian exit dari Brebes itu orang lupa ada 1 kilo, 2 kilo itu adalah persimpangan jalan dari jalur utara dengan jalur selatan. Inilah yang menyebabkan macet. Artinya apa Pak Nizar, kalau kita lihat dengan mudik yang kemarin horor yang luar biasa, kondisi ini pemerintah tidak siap bahwa kalau sudah diantisipasi sebenarnya di Brebes exit ini sebenarnya titik kemacetan yang luar biasa, pemerintah lengah di situ? Iya. Kalau tahun kemarin, tahun 2015 di Pali ada, tapi kan bisa diatasi. Karena petugas kepolisian, Satpol PP dengan petugas yang ada di provinsi dan kabupaten saling bahu-membahu memberikan info kepada pemudik, jangan lewat Brebes Timur, tapi dialihkan ke Brebes Barat. Ada pengalihan seperti itu. Tapi kemarin Mas dan Mbak bisa lihat betapa miskinnya informasi pemudik yang ada di tol itu, di Pejagan atau keluar kepada Brebes, dia mau bertanya ke siapa. Ini saya lebih masuk ke Brebes Timur atau ke Brebes Barat. Sehingga orang bertitik kumpulnya di satu itu, kemudian sama-sama mengikuti arus itu, dan dengan adanya rute kereta api yang ditambah dari 8 kali bisa 16 kali, sehingga persimpangan kereta api kan juga menyebabkan macet. Begitu pula dalam pembayaran tol tunai dengan tol non tunai. Semestinya kalau namanya jalan tol kan jalan bebas hambatan. Ini nggak bisa, malah menyebabkan macet. Ya saya pikir ini koordinasi yang kurang. Terbukti arus balik hari ini, H-6 sampai H+7, baik itu di jalur Pantura, jalur selatan, relatif bisa diatasi oleh pemerintah. Ya artinya Pak, kalau kemarin kan sempat ada yang mengusulkan untuk tol digratiskan pada saat misalnya harus 5 km macet, dan akhirnya memang kemarin sempat digratiskan. Artinya ini pemerintah lagi-lagi lengah di sini, ataukah soalnya Jasa Marga juga tidak mau awalnya? Enggak. Ini yang saya bilang koordinasinya, yang koordinasi setelah pasca arus mudik kemarin, kemudian direview oleh pemerintah ternyata bisa mengatasi. Yang kemarin misalkan kemarin ada kontraflow di daerah Cikampek. Kalau siang hari untuk bisa mengatasi arus dari balik ini, arus berlawanan arusnya kemudian dibuka, ternyata bisa mengatasi. Tapi kalau malam saya dengar Korlantas tidak memperbolehkan karena memang bahaya. Itu yang tidak terjadi pada kejadian arus mudik mulai di tanggal 29 Juni sampai 6 Juli. Orang bahkan di situ mohon maaf untuk mandi, cuci dan buang air kecil dan buang air besar nggak bisa kemana-mana di situ semua. Ini kan juga menyebabkan
akhirnya sampai ada korban 17 orang yang meninggal, walaupun itu tidak meninggal dalam keadaan macetnya, tapi ada yang meninggal di bis, ada yang meninggal di kendaraan pribadi akibat dehidrasi itu. Tapi Pak, kalau misalnya juga melihat dari antisipasi yang dilakukan pemerintah pada saat mungkin memang arus mudik Lebaran pada saat berangkat menghadapi hari Lebaran ini memang sangat horor sekali tadi Mary katakan sudah sangat lemah sekali koordinasi. Tapi kan begitu cepat diantisipasi pada saat arus mudik, arus kembali ini kan sudah ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah. Sudah ada perbaikan sangat positif. Artinya langkah-langkah misalnya manajemen untuk mengatur lalu lintas yang asalnya kemarin tidak diputar atau tidak ada di jalur-jalur alternatif karena tidak ada petugas yang ada di situ, kemudian tidak ada pembukaan kontraflow, itu yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Padahal kalau 1 bulan sebelumnya kita dengarkan Menko Polhukam juga menyajikan kepada masyarakat akan ada aplikasi khususnya di Brebes itu untuk bisa memberikan akses kepada masyarakat. Tapi mungkin HP dari pemudik itu mati atau bagaimana kita nggak tahu. Tapi yang penting ini koordinasi akibat tekanan dari beberapa media termasuk dari TV Parlemen juga, pemerintah segera mengatasi terhadap arus balik ini. Karena kenaikannya dari 16 juta bisa mencapai 20 juta loh. Arus balik itu dari Jakarta sampai ke daerah. Tapi kalau dari Komisi 5 sendiri melihat infrastruktur yang sudah disiapkan oleh pemerintah sebenarnya sudah cukupkah atau memang sebenarnya apa yang harus dilakukan awalnya? Tidak cukup. Karena mestinya tol itu bebas hambatan itu bukan sampai di Brebes, nanti dia harus di Semarang. Jadi dari Brebes, Semarang, kemudian setelah Semarang itu Solo, Kertosono, Surabaya. Mestinya di Semarang ini baru bisa diumumkan kepada masyarakat. Karena di jalur Semarang ini orang banyak pilihan. Ada 5-4 jalur di situ. Kalau di Brebes itu kan pilihannya hanya 2. Brebes Barat dengan Brebes Timur. Sementara jalur untuk arteri yang dari Brebes yang dianggarkan oleh pemerintah pusat itu sampai hari ini belum siap. Karena arteri nasional milik kita di situ setelah arteri nasional ada arteri provinsi di Jawa Tengah, ada arteri kabupaten. Jalur-jalur itulah yang nggak bisa menampung terhadap kepadatan volume kendaraan waktu mudik. Nah, kalau misalnya juga untuk ini Pak, rest area saja sekarang saya bilang ini masih kurang. Kalau misalnya sepanjang jalan itu nih Pak ya hanya 1 atau misalnya 2 rest area saja. Bapak tadi katakan bahwa ada pengalaman bahwa atau mendengar ini sampai buang air di pinggir jalan terjadi juga akhirnya, dan ini bagaimana? Kejadian di lapangan banyak rest area dadakan ya, rest area yang dibikin oleh pejabat politik, mohon maaf dari anggota DPR dan lain sebagainya. Mestinya rest area itu ada di tol itu, di tol dari Cipali itu. Karena sesuai dengan PP yang saya bilang tadi, PP 45 tahun 2015, rest area SPBU beserta dengan jalur-jalur yang ada itu sudah disiapkan oleh Jasa Marga atau juga pihak ketiga yang ada di tol ini. Ini yang belum siap. Semestinya kalau memang siapkan pilihannya 2, dibebaskan saja orang nggak usah bayar, biar buat kompensasi dia pembayar pajak. Kemudian setelah itu kita siapkan jalur tol untuk tahun-tahun berikutnya. Kalau kita lihat kemarin kan Pertamina merasa cukup stok BBM, namun kenyataannya juga akhirnya banyak mobil yang kehabisan bensin. Bahkan di Pertamina sendiri juga harus ngantri berjam-jam. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Ya, yang terjadi force majeure, mereka nggak bisa kirim truk ke situ, nggak bisa mensuplai terhadap SPBU, misalkan SPBU ada di sebelah kiri, dia harus masuk ke sebelah kanan, sebelah kiri sudah padat nggak bisa. Termasuk ambulan nggak bisa masuk karena memang force majeure. Tapi mestinya pemerintah sebagai pelayan masyarakat mau bisa masuk atau tidak masuk harus ada langkah-langkah taktis. Kayak kemarin bisa dilakukan dibuat kemasan 5 atau 10 liter dan lain sebagainya. Tapi sangat kita sayangkan kenapa antisipasi untuk arus balik tidak dilakukan pada arus mudik. Ya, jadi harus banyak perbaikan nih kalau misalnya untuk arus mudik kemarin ya Pak ya, dibanding arus balik. Benar, harus banyak perbaikan, tidak usah saling menyalahkan, mengeluarkan statement yang nggak perlu, sehingga itu membuat masyarakat terpancing. Ya mohon maaf aja lah pemerintah, baik itu saya dengar Menko Polhukam, mohon maaf, Mendagri juga mohon maaf, tinggal Kementerian Perhubungan. Apakah sudah mohon maaf kepada pemudik atau tidak, saya belum dengar itu. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang untuk mengenai arus mudik kembali, Pak Nizar. Pemirsa jangan kemana-mana karena perbincangan kami dengan Pak Nizar Zahro akan segera kami lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah tentunya bersama kami di Semangat Pagi Parlemen.
Ya pemirsa, tentunya masih bersama kami dalam Semangat Pagi Parlemen, masih membicarakan atau membahas masalah arus mudik lebaran dan masih bersama anggota Komisi 5 DPR RI Bapak Nizar Zahro. Pak, tadi kita sudah bahas untuk masalah transportasi darat. Ya. Bagaimana dengan kondisi transportasi laut maupun juga transportasi udara? Bapak menilainya arus mudik tahun ini lebih baikkah atau bahkan juga lebih buruk seperti transportasi darat? Saya pikir untuk arus yang udara itu sama dengan tahun kemarin ya. Artinya ada flag-flag penerbangan yang ditambah. Cuman kalau bicara delay ya biasa aja, artinya masih ada relatif bisa diatasi. Yang kedua untuk jalur laut, karena banyak program gratis mudik yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan dengan badan-badan yang lain, relatif lancar-lancar saja, karena memang orang untuk ikut kapal itu bisa kita asumsikan. Yang ketiga kereta api, saya pikir sudah bagus, pemerintah antisipasinya bagus, sarana transportasinya bagus, tidak ada masalah. Cuman efek dominonya menyebabkan kemacetan di jalur darat untuk kereta api. Tapi prinsip di luar jalur darat kita nilai 7 lah, artinya sama dengan tahun-tahun kemarin, tidak menyebabkan sebuah kegelisahan. Walaupun korban jiwa lebih turun dari tahun 2015. Ya. Pak, dengan kondisi yang sudah dinilai 7 ya oleh Komisi 5 nih Pak Nizar. Tapi dari Brexit saya lagi-lagi melihat dari catatan di Brexit ini luar biasa horor, bahkan mengakibatkan ada korban jiwa. Nah, sebenarnya apa catatan-catatan yang ini yang akan dilakukan Komisi 5 terhadap pemerintah dalam waktu dekat? Saya akan sampaikan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR nomor 1 tahun 2014 pasal 68 bahwa komisi bisa membentuk panja yang diusulkan oleh anggota komisi dan disetujui oleh mayoritas fraksi. Yang minimum ada panja investigasi tentang masalah arus balik ini, karena arus mudik ini, karena menurut laporan ke kita H-15 itu disampaikan infrastrukturnya sudah siap, petugasnya sudah siap, sarana transportasinya sudah siap, namun kenyataannya sampai media asing pun menyorot tentang Brebes exit ini. Tidak ada lain ya kita harus investigasi sebetulnya apa yang salah. Tapi hal yang menjadi paling mahal adalah koordinasi di antara tiga kementerian, tiga instansi ini. Tidak boleh dong saling lempar begitu. Semua harus saling bahu-membahu untuk membantu, menyampaikan, melayani kepada pemudik. Ingat loh, pemudik itu sudah sebagai sumbangsi negara, dia membayar pajak. Pajak kendaraan bermotornya dia bayar. Kalau kita bicara masalah tol, artinya kan kita bicara masalah penyelesaiannya. Kalau misalnya tahun depan ini tol juga belum selesai, artinya apakah memang ini bisa terulang kembali kah atau apa sebenarnya? Ya pilihannya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa digratiskan ya. Kapan lagi tol akan memberikan CSR-nya kepada masyarakat misalnya? Karena standar pelayanan minimum dalam rangka pembayaran tol itu hanya 7 detik, Mas. Ya, jadi pembayaran tol non tunai dan tunai hanya 7 detik. Tapi yang terjadi kemarin melebihi 10 sampai 15 detik sehingga terjadi antrian yang sangat luar biasa. Standar pelayanan minimum ini saja tidak bisa dicapai oleh BPJT sebagai regulasi jalan tol. Tapi untuk arteri nasional ini tidak membuktikan harus ada banyak petugas yang bisa membantu mengarahkan pemudik agar tidak terjebak dari kemacetan dan ketakutan yang sangat luar biasa. Saya pikir 2 itu aja, dibebaskan secara gratis hanya 2-3 hari untuk bisa mengatasi kemacetan. Dan kalau misalnya memang arus balik terjadi puncaknya kemarin Pak, tapi ada yang memperkirakan juga bahwa nanti terulang kembali loh tanggal 16 sama 17 Juli mendatang, karena kan hari libur anak-anak libur sekolah juga sudah usai. Ini setuju nggak Pak akan terjadi kembali arus mudik yang begitu padat? Semestinya, arus balik maksud saya. Semestinya kejadian-kejadian yang kemarin bisa direview oleh pemerintah, bisa dipelajari oleh pemerintah, khusus kalau liburan kan yang kemarin Jabodetabek ya, nggak sampai ke jalur yang antar luar provinsi, itu sudah bisa diatasi. Tidak ada jalan lain kecuali memberikan info yang benar kepada masyarakat, kemudian Korlantas segera menurunkan petugasnya untuk bisa merekayasa, kalau perlu dibuka jalur kontraflow yang ada di tol itu. Saya pikir nggak ada yang bisa kita atasi kalau memang koordinasinya sangat baik. Ini akibat koordinasi yang sangat buruk. Tapi kalau misalnya mudik gratis bukannya berarti nanti ini banyak sekali warga dari kampung halaman justru masuk ke kota Jakarta, Sudah Pak? barang tentu, karena kalau mudik gratis saja yang di sini dari Jakarta yang bus saja udah berapa. Jadi pemudik yang pulang terus terang aja, baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, dia pasti akan membawa saudaranya, tetangganya, karena dia sudah dianggap orang sukses dan yang belum tentu di Jakarta mendapatkan pekerjaan tetap, itu sudah pasti akan terjadi urbanisasi yang tidak bisa dihindari. Walaupun mungkin nilainya dari Komisi 5 belum terlalu tinggi, tapi belum. kan catatan-catatannya banyak atau lebih sedikit? Enggak. Kalau khusus yang jalur darat saya usulkan panja agar tidak terjadi seperti itu lagi. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi
liburan, Ya. kemudian sebentar lagi kita Hari Raya Idul Adha, begitu pula sebaliknya kejadian-kejadian nasional yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Tapi khusus di Lebaran arus mudik dengan balik ini Kementerian Perhubungan sebagai koordinator semestinya. Dan hingga saat ini belum meminta maaf ya Pak? Atas Belum minta kejadian. maaf. Kalau Kemenkumham lewat Twitter, Mendagri dia sudah mohon maaf. Haruskah meminta maaf, Pak? Ya harus dong sebagai pejabat negara, kan ini sebagai fungsi pelayanan. Kita aja sebagai anggota DPR kalau salah ya harus mohon maaf. Ini kan pelajaran etika yang baik kepada masyarakat. Menyejukkan gitu. Ya, berarti kita tunggu nanti ini ya rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan untuk mengantisipasi arus mudik mendatang ya Pak ya. Ya, Terima ya. kasih Pak Nizar Zahro sudah hadir pada pagi Sama-sama, hari ini. Mbak. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dengan anggota Komisi 5 DPR RI Bapak Nizar Zahro. Semoga saja memberikan wacana baru kembali ke hadapan Anda. Dan besok kami hadir masih pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya kami pilihkan tema menarik lainnya. Saya Yusli Hayanti. Saya Mendy Nugroho. Tentunya bersama Bapak Nizar Zahro mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan terakhir, salam semangat pagi.